Nah, masalah dry food, nah terkadang nih kucing-kucing sekarang dry food sekarang itu banyak yang udah gue bilangnya itu kayak makanan junk food gitu loh. Nah, terlalu sering makan junk food, dry food, waduh ngomong gue bingung nih. Ya pokoknya makanan dry food yang seperti junk food itu akan membuat kucing-kucing lo Hello, welcome back di Happy Cat House. Yup, apa kabar nabul kalian? Sehat-sehat semua ya. Jangan lupa untuk memberikan vitamin dan memberikan makanan terbaik buat koceng-koceng kalian. Nah, masalah makanan nih. Kali ini gue tuh pengen sharing-sharing aja nih. Gimana tentang jadwal makanan kucing-kucing lo. Jadi gue agak flashback dulu ya. Sebenarnya makanan kucing itu hal yang paling penting dalam kehidupan kucing. Karena itu ngebantu perkembangan mereka. Nah, justru dengan pemberian makanan yang tepat bisa membuat kucing lo juga berkembang maksimal. Nah, pemberian makanan yang gak tepat justru beresiko mengganggu kesehatan mereka. Nah, dengan membuat jadwal makanan yang konsisten, itu bisa membantu menjaga anabul-anabul lo untuk tetap sehat dan aktif serta kece-kece selalu. Ya, gue coba kasih nih gimana manfaatnya ketika lo bikin jadwal secara konsisten. Jadi ketika lo membuat jadwal secara teratur atau konsisten, itu membuat anabul-anabul lo tuh ya lebih nurut nih biasanya sama pemiliknya. Karena dia ngerasa kalau dia itu tuh diperhatiin gitu loh. Ya walaupun kita babu ya, tapi sebenarnya dia ngerasa juga kalau dia itu diperhatiin sama kita. Selain itu juga dia ngerasa kalau diberi makanan sama minuman sama babunya, kasih sayang dia tuh bertambah. Nah, biasanya kucing yang sering banyak kasih sayangnya, kemungkinan dia sehat. Nah, apalagi kalau kita ngasihnya itu teratur. Nah, kalau kita kasih teratur artinya nggak cuma makan. Jadi dia boker atau dia pipisnya itu juga bisa teratur. Nah, kalau dia boker dan pipisnya teratur, kita bisa tandain tuh. Ya, jam berapa dia biasanya pup sama pipnya. Nah, jadi kita bisa selalu ngebersihin ruangan itu tahu jam-jamnya. Jadi sehingga ketika kita bersihin pupnya atau pipnya dia, kita tahu nih habis makan jam segini dia boker. Nah, tertib tuh, jadi ruangannya itu tahu, jadi nggak bakal bau karena udah diangkat semua tuh kotoran-kotorannya. Jam-jamnya juga lu udah tahu. Karena banyak kasus yang ketika kucing gue diadopsi orang lain atau adopter lain misalnya, di rumah dia kok dia berantakan nih hidupnya gitu loh. Ntar bokernya di mana-mana, terus kadang pokoknya attitude-nya jadi nggak bagus gitu loh. Padahal waktu di tempat gue dia tuh bagus. Nah, ini penyebabnya karena dia kan butuh adaptasi lagi. Nah, di sana itu dia nggak ngebiasain tuh jam makannya, teraturnya, jam pupnya, dan kehidupan pribadinya dia mungkin bercampur dengan kucing-kucing lain yang juga attitude-nya itu berantakan. Jadi ya semakin liar lah dia attitude-nya. Boker suka-suka, kencing jam berapa aja di mana-mana. Nah, itu harus dikembalin lagi tuh. Karantina dia mulai lagi dari bikin jadwal yang teratur. Semua dimulai dari jadwal makanan. Jadi kalau jadwal makanannya udah bener, nanti jadwal pup dan pipnya juga bakalan bener. Nah, kalau itu udah bener semua, ruangan lo pasti akan lebih bersih. Jadi itu membuat dia lebih bisa memahami tentang kapan dia makan, kapan dia minum, dan di mana lokasi dia makan dan minum. Nah, masalah lokasi nih, nah dia itu kadang suka ngapalin. Kalau bisa tuh jangan dipindah-pindahin terus kalau rumah lu gede. Kecuali lu cuma satu kotak rumah, misal 2x3 doang. Mau di pojok, di tengah, di mana juga sama aja dia bisa ngeliat, bisa hafal gitu loh. Tapi kalau rumah lo gede,
dia kucingnya nggak di dalam cage room, misalnya di dalam rumah, jangan pindah-pindah tuh kalau bisa, biar dia hafal. Karena kalau makannya pindah, itu akan mengganggu jam ritmenya dia itu untuk makan. Karena dia nyari dulu nih, harusnya jam 8 dia tinggal makan, karena dia lupa atau di mana jam 10 makan, akhirnya berantakan jadwalnya. Gue sharing sedikit, kucing-kucing di Happy Cat House itu biasanya makannya itu cuma 2 kali, makan gedenya ya 2 kali, jadi waktu yang udah ditentuin. Nah jadwal gue itu bikin 2 kali, ini biar cat boy di Happy Cat House itu gampang tuh ngecek juga apa yang tadi pup dan pipnya, karena kita tahu jadwalnya itu jam berapa kita udah jadwalin. Kalau kucing yang nggak terbiasa makan bareng, biasain kandangin dia dulu, tetap dikasih jam makan yang sama. Jadi itu pentingnya masalah makanan. Nah, masalah makanan juga ini pengaruh sama kesehatan. Nah, ini bisa lo lihat nih, dengan jam makan yang sama, artinya lo bisa ngelihat ketika ada anabul lo yang nggak makan pada jam makan yang sama, artinya kemungkinan ada gangguan kesehatan sama dia. Biasanya kalau emang kucingnya sehat, dia akan ikut makan pada jam makan yang sama. Ketika dia nggak makan, nah cek dah tuh sariawan, virus, atau ada penyakit lainnya. Itu wajib lu cek. Sebaiknya langsung lu karantina biar dipantau juga makannya dia gimana. Kalau udah normal baru gabungin lagi. Karena kucing itu nggak bisa ngomong, dia tuh paling pintar nyembunyiin penyakitnya. Lu sampai telat dikit atau besok udah rip, bahaya. Makanya makanan itu penting. Nah, ngasih makan kucing, kita tadi udah ngomongin tentang jadwalnya semua. Sekarang ngomongin tentang nutrisinya. Jadi makanan kucing itu nggak boleh sembarangan. Lo harus ngasih makanan kucing yang nutrisinya itu harus mengandung karbohidrat, vitamin, protein, dan lemak yang bisa membantu pertumbuhan kucing. Nah, kalau gue biasanya proteinnya itu harus tinggi. Basicnya kan dia itu kucing itu kan hewan bertaring, harus makan protein. Jadi kalau di gua itu jadwal 2 kali gua itu biasanya itu ada jadwal makanan kering dry food dan makanan wet food, biasanya gue campur di jadwal makan dia. Nah untuk di jadwal makan yang malamnya dia akan makan raw food. Nah gue sedikit jelasin ya masalah ini karena kadang suka nggak ngerti nih yang teman-teman yang baru. Dry food itu makanan kering yang bulat-bulat, yang kotak-kotak, yang segitiga, yang kayak biskuit itu loh. Itu namanya dry food, mereknya macam-macam. Coba cari yang proteinnya tinggi, itu akan lebih bagus. Wet food itu makanan olahan, kayak makanan-makanan yang udah dikaleng atau makanan sasetan yang basah. Nah ini cari yang proteinnya tinggi juga, bisa lo campurin biar menambah aroma buat kucing lo. Nah kalau raw food ini adalah makanan yang dibilang mentah, tapi bukan mentah semuanya ya. Makanan daging-dagingan, kayak daging kelinci, daging ayam, daging sapi. Nah ini juga ada macam-macam cara menghidangkannya. Untuk daging ayam sebaiknya direbus. Jadi diambil cuman suir-suirannya aja atau lo potong kecil-kecil. Kalau untuk sapi sebaiknya didinginkan dulu 3 kali 24 jam di dalam pendingin atau lemari es, baru dihidangkan. Biar bakteri-bakterinya tuh hilang. Nah masalah dry food, nah terkadang nih kucing-kucing sekarang dry food sekarang itu banyak yang udah gue bilangnya itu kayak makanan junk food gitu loh. Nah terlalu sering makan junk food, dry food, waduh ngomong gue bingung nih. Ya pokoknya makanan dry food yang seperti junk food itu akan membuat kucing-kucing lo kadang nih umur masih 4 bulan aja tiba-tiba udah birahi. Nah lucunya nih, kadang-kadang ya ada beberapa adopter gue atau teman-teman gue yang panik. Ini kucingnya berapa sih umurnya?
kok 4-5 bulan udah mau kawin. Nah, mau kawin di sini ntar kita bahas lagi ya. Itu bukan mau kawin, birahi bos, wajar. Cuman kadang umurnya masih muda udah birahi, itu biasanya disebabkan sama dry food. Dry food itu bisa memicu hormon. Jadinya kadang dia itu udah mulai birahi atau bahasanya ya udah mulai puber. Nah, anak-anak sekarang aja kalau makan dry food mulu, makan dry food lagi, makan junk food mulu, SD aja udah puber. Nah, sama kucing juga gitu. Jadi jangan kaget kalau kucing lu 4 bulan ternyata udah mau kawin. Tapi santai, nggak bakalan bisa juga karena secara psikologi dia pubernya duluan. Tapi untuk kawinnya belum bisa karena memang organ-organnya dia belum sempurna. Jadi nggak usah khawatir. Paling dia cuman kayak bercanda-canda doang. Baru mulai nomplok atau mulai nungging-nungging lah bahasanya. Nah, ntar mungkin kita bahas lagi nih tentang masalah kawin-kawin kucing lebih detail ya. Jadi intinya cari dry food yang agak sehat, yang proteinnya banyak. Nah, biasanya ngomongin dry food yang kayak gini ya banyak banget nih mereknya nih, kalau gue sebutin juga pusing juga nih. Tapi coba cari makanan yang proteinnya tinggi aja, kalau bisa ada grain free-nya. Nah, kalau protein tinggi dan grain free, logikanya harganya biasanya mahal. Makanan mahal biasanya bagus. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya masih banyak nih tentang makanan kucing. Ada makanan kucing khusus juga yang ya mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Misalnya makanan kucing kitten tuh kayak gimana, makanan dewasa kayak gimana, makanan kucing yang lagi sakit, makanan kucing juga yang udah senior, itu juga beda-beda. Oke, sampai sini aja dulu ya, karena gue cuma mau ngomongin tentang pentingnya jadwal makan kucing untuk membuat kucing-kucing lo punya attitude yang bagus, terawat, dan membuat lingkungan lo, cat room lo, rumah lo, atau singgasana kucingnya itu jadi lebih tertib, rapi, wangi karena lo tahu jam dia boker sehingga jam dia bersin. Tapi ingat, percuma juga kalau lo tahu jam bokernya nggak lo bersihin juga ya, sama aja bohong. Oke, jangan lupa komen ya. Gue pengen kenalan nih sama nabul-nabul lo yang bokernya udah bener dari usia 2 bulan, siapa ya? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini. Dan yang pasti mampir-mampirlah ke Instagram Happy Cat House. Karena di sana gue juga ngasih adopsi nih buat kucing-kucing Maine Coon gue. Jadi yang pengen ngerasain punya kucing Maine Coon atau belum punya kucing Maine Coon, mampir aja. Kepo-kepo di Instagram, ada yang cocok, adopt deh. Thank you and bye-bye.